rokok ilegal itu yang ada 4 kriteria apa yang disebut rokok ilegal. Pertama, rokok polos, udah jelas ya, rokok nggak ada pita cukainya. Rokok polos itu jelas ilegal. Kemudian pita cukai bungkus rokok itu kan antara rokok filter sama rokok kretek kan ketahuan. Ini rokok filter. Nah, nanti di pita cukai itu juga ada tulisannya apakah dia diproduksi dengan tangan atau mesin. Biasanya kan kalau yang mesin itu filter ya, yang tangan itu kretek gitu. Nah, kebanyakan gitu. Pita cukai yang rokok kretek ditempelkan di rokok filter itu, di pita cukai itu ada tulisannya dia SKT atau SKR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra RKS. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah sekali pagi ini ya, dengan cuaca yang cerah di bulan November, masih di bulan November akhir ya. Saya Yuni Sarana kembali menemani Anda di channel RKS TV. Jangan lupa saya ingatkan lagi untuk yang belum subscribe, buruan subscribe dan ajak sebanyak-banyaknya kawan, tetangga, sahabat, pacar dan semuanya gitu ya untuk subscribe channel RKS TV karena banyak sekali konten-konten menarik yang kita hadirkan di situ ya. Ada konten hiburan, ada konten edukasi dan masih banyak lainnya yang harus kamu tonton pokoknya. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya biar kalau ada konten baru kalian tahu gitu ya, nggak ketinggalan untuk nonton. Dan luar biasa sekali nih, Yuni sudah ditemani dengan 2 laki-laki ganteng yang langsung dihadirkan dari Tegal ya. Oke, langsung kita sapa satu-satu dari pojok paling kiri. Selamat pagi Pak Ega. Pagi Mbak Yuni. Iya, Pak Ega Fuad. Fuad. Ini namanya unik sekali nih, Pak Ega. Ini Pak Ega dari mana Pak? Saya Jogja. Oh, dari Jogja. Artinya apa nih Pak Ega? Saya juga nggak tahu. Nanti saya tanya dulu Ibu. Oh iya Pak ya. Pulang ke Jogja dulu ya. Tak komen, di komen nanti. Oh iya, nanti pulang ke Jogja berarti ya. Jangan lupa oleh-olehnya. Nah, Pak Ega ini adalah Humas Bea Cukai Tegal ya Pak ya? Oke, kemudian juga di samping Pak Ega ada Pak Bambang Kristiawan. Dia juga Humas Bea Cukai Tegal ya Pak ya? Kalau Pak Bambang pasti dari Madura? Dari mana? Oh, dari Jawa ya Pak ya? Dari tadi. Dari tadi ya? Dari tadi nggak ditawarin tehnya, makanya masih ditutup ya? Saya nggak ngomong dari mana Pak? Home base di Kudus. Oh, orang Kudus. Cocok nih ya sama peredaran rokok. Karena Kudus juga terkenal dengan produksi rokok ya? Kalau ininya kan Kudus kota kretek. Iya, memang dari dulu karena tinggal di Kudus biasa lihat tembakau gitu ya Pak ya, makanya kayaknya aku kalau gede nanti kerjanya harus yang berhubungan ini gitu. Sesuai passion. Di Kudus kan malah nggak ada lahan tembakau. Oh, nggak ada ya Pak ya? Waduh, Tapi pabrik rokok di sana semua. Oh, pabrik rokok di sana. Berarti bahan-bahannya dari luar Kudus. Betul. Ya, tapi produksinya di sana. Iya. Berarti kapan-kapan saya harus main ya Pak, biar tahu nih. Main kemana? Ke rumah? Ke Kudus Pak, biar tahu. Karena ternyata di sana nggak ada tembakau, hanya produksinya saja gitu ya. Biasanya ziarah wali banyak di Kudus, karena ada 2 makam wali di Kudus itu kan. Ada Sunan Muria sama Sunan Kudus. Oke, luar biasa. Nanti RKS kalau ke Kudus jangan lupa mampir ke rumahnya Pak Bambang. Tapi Pak Bambangnya di Tegal. Jadi kalau ke sana nggak ada gitu ya. Sabtu Minggu saya di sana. Oh, Sabtu Minggu pulang ya. Insya Allah. Oke, nah itu dia sedikit profil dari 2 orang ini ya, dari Bea Cukai Tegal. Langsung kita hadirkan ke kajian Mitra RKS untuk menemani kita karena tema kita terkait dengan peredaran rokok ilegal. Wah, bahayanya apa nih untuk kita gitu ya, dan juga pastinya untuk negara kita, dampaknya seperti apa nanti kita akan kulik lebih jauh ya. Dan yang pengen komen juga boleh ya, ditulis komennya di bawah ini ya, di kolom komen gitu. Terima kasih juga untuk yang setia dengan frekuensi kita di 96.4 FM. Jangan lupa ya, terus dengerin kita di 96.4 FM. Oke, langsung saja ke tema kita. Harga rokok naik, peredaran rokok ilegal turut naik. Wah, ini serba naik ya Pak ya. Harga minyak juga. Kenapa Pak? Harga bensin juga naik. Harga bensin juga naik. Iya, nggak naik apa ya Pak kira-kira? Gaji juga naik sih. Gaji naik. Yang nggak naik adalah
Hujan. Hujan turun juga. Hujan turun. Pinter nih Bapak ya. Yang nggak naik adalah hujan. Oke Pak, kan tema kita terkait dengan peredaran rokok ilegal gitu ya Pak ya. Tapi kita juga pendengar dan juga yang lagi nonton channel RKS TV pengen tahu sebenarnya rokok ilegal itu seperti apa sih dari kacamata Bea Cukai Tegal? Siapa nih? Siapa dulu nih? Barang Pak Ega boleh? Ya, boleh. Rokok ilegal itu yang ada 4 kriteria apa yang disebut rokok ilegal. Pertama, rokok polos, udah jelas ya, rokok nggak ada pita cukainya. Rokok polos itu jelas ilegal. Kemudian pita cukai palsu, pita cukai bukan cetakan dari PT Peruri, itu ilegal juga. Kemudian pita cukai bekas asli tapi dipakai lagi ke rokok lain, itu juga nggak boleh, ilegal. Yang terakhir, pita cukai yang bukan peruntukannya atau salah peruntukan. Jadi rokok kretek ditempelin ke pita cukai kretek, ditempelin ke pita cukai filter, itu nggak boleh juga. Waduh, ini kalau bapak-bapak beli rokok kadang teliti nggak ya? Yang termasuk ini bukan peruntukannya gitu ya Pak ya? Iya, nah itu harus teliti. Itu ada level-levelnya itu. Ciri-ciri gimana sih Pak? Ciri-ciri yang salah. Bukan, paling gampang ini, misal rokok dibungkusnya itu isi 20. Biasanya di bungkus rokok ada ya tuh, isi 20, tapi di pita cukai 12 itu udah paling gampang sih. Pita cukai juga ada jumlah batangnya, ada juga. Oh, ternyata ya, seperti itu tadi. Atau dibungkus rokok itu kan antara rokok filter sama rokok kretek kan ketahuan. Ini rokok filter. Nah, nanti di pita cukai itu juga ada tulisannya, apakah dia diproduksi dengan tangan atau mesin. Biasanya kan kalau yang mesin itu filter ya, yang tangan itu kretek gitu. Nah, kebanyakan gitu. Pita cukai yang rokok kretek ditempelkan di rokok filter, itu di pita cukai itu ada tulisannya dia SKT atau SKM. Nanti kalau ada tulisan pita cukai SKT itu singkatan apa? Sigaret kretek tangan. Oh, nah, artinya pita cukai itu khusus didesain untuk rokok kretek yang diproduksi dengan menggunakan tangan. Linting sendiri, linting tangan. Tapi kok ditempelkan di rokok kretek filter, rokok SKM, nah itu pelanggaran. Itu yang dinamakan pita cukai tidak sesuai peruntukannya tadi itu. Oh gitu ya, termasuk juga bekas tadi ya Pak ya, disampaikan oleh Pak Ega, bisa dipakai lagi ya ternyata Pak ya? Bisa. Asal ngeleteknya itu pelan-pelan dengan hati-hati, masih utuh lah gitu kan, nanti bisa ditempelkan di produk yang baru. Padahal nggak boleh ya sebenarnya. Itu nggak boleh ya. Ada apa namanya, butuh alat-alat tertentu mungkin nggak sih Pak kalau oknum-oknum ini biasanya? Kalau alat biasanya mereka ya, dari sisi mereka ya, biasanya untuk yang pita cukai palsu ya, Mbak. Jadi kalau pemalsu pita cukai itu ya mereka punya alat untuk mencetak pita cukai sendiri gitu. Tapi kan yang namanya asli sama palsu itu pasti beda lah gitu, beda. Kita dari Bea Cukai juga dibekali dengan alat-alat untuk mengidentifikasi keaslian pita cukai. Di samping masyarakat juga sebenarnya bisa mengidentifikasi secara kasat mata gitu. Gimana tuh Pak? Biasanya kalau yang pita cukai asli itu cetakannya itu jelas dan tajam ya, jelas dan tajam. Baik itu tulisan, desain-desain gambarnya itu jelas semua gitu. Kalau yang palsu itu agak blur mungkin ya. Desainnya juga beda. Desainnya juga beda. Jadi sebagai informasi buat masyarakat juga, setiap tahun itu desain pita cukai berubah. Berubah gitu. Misalnya untuk tahun 2022 ini kita mengusung tema burung endemik gitu. Jadi gambarnya itu gambar-gambar burung khas Indonesia. Kalau yang tahun 2022 ini, tahun 2021 kemarin biota laut ya, rumput laut, kerang-kerang, karang gitu, terumbu karang gitu, yang istilahnya biota laut lah. Nah, untuk tahun depan juga pasti berubah lagi. Kita belum tahu nih tahun 2023 mengusung tema apa. Nah, itu semua dilakukan untuk mengantisipasi tadi pemalsuan. Gitu. Berarti tiap tahun tadi ya, cetakannya jelas dan tajam. Kemudian bisa diamati juga dengan sinar ultraviolet. Bagi yang mempunyai, biasanya toko-toko itu kan punya untuk mendeteksi keaslian uang ya, uang kertas. Karena sebenarnya prinsipnya sama, antara pita cukai dengan uang itu sama, pencetaknya sama, bahannya sama gitu. Dari PT Peruri gitu. Nah itu kalau kita amati dengan sinar ultraviolet, nanti desain itu akan berpendar. Kemudian kalau kita amati dengan kaca pembesar loop ya, itu ada kayak serabut kasar itu
sebenarnya serabut itu timbul, itu bisa dicongkel kalau kita menggunakan jarum pentul itu bisa. Itu kalau asli kan? Asli itu kalau asli. Nah kalau yang palsu tidak bisa membuat sistem seperti itu, tidak bisa, belum bisa. Belum bisa ya. Gitu. Dan tapi yang namanya apa kejahatan kan juga menyesuaikan dengan kondisi gitu ya Pak. Iya. Biasanya kalau ada apa namanya sistem terbaru mereka juga menyesuaikan bagaimana caranya biar mereka tidak ketahuan gitu ya. Iya. Termasuk upaya yang dilakukan oleh Bea Cukai Tegal ini, Bea Cukai maksudnya dengan mengeluarkan desain terbarunya setiap tahun gitu ya Pak ya. Setiap tahun desainnya berubah. Desainnya berubah-berubah. Saya jadi tahu nih Pak, oh ternyata desainnya tuh setiap tahun berubah gitu ya. Ada flora, ada fauna juga tadi ya Pak ya. Ada yang perlu dicatat juga bagi masyarakat, barangkali ada yang berniat untuk membuat pita cukai palsu, bahwa jangan lupa Bea Cukai punya alat-alat ya. Kita punya alat-alat untuk mendeteksi keaslian itu. Kita punya cairan aktivator namanya. Jadi ketika cairan itu diteteskan di pita cukai, nanti perubahan warnanya akan kelihatan apabila itu palsu atau asli. Itu pertama. Yang kedua, kita juga punya namanya holoreader. Apa itu Pak? Mesin pembaca hologram. Jadi di pita cukai itu kan ada kertas melintang perak putih itu, meling-meling itu loh. Itu namanya hologram. Oh, oke. Nah, itu kalau kita gesekkan di holoreader itu, nanti holoreadernya akan membaca ini pita cukai tahun berapa. Kalau nggak kebaca di holoreader itu berarti dicurigai palsu gitu. Alat-alat ini tidak dijual bebas, hanya dipakai oleh Bea Cukai. Luar biasa ya. Itu dia mitra RKS, jadi kita juga harus sebagai pemakai ya gitu ya, pemakai rokok maksudnya kita juga harus jeli ya Pak ya. Karena ternyata banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab gitu untuk memanfaatkan itu untuk mencari keuntungan. Nah, tadi sudah disampaikan ciri-cirinya. Kemudian Pak, penyebab terjadinya peredaran rokok ilegal sebenarnya apa sih Pak? Penyebab terjadinya, pertama pasti karena harga rokok, karena ada cukainya itu harga rokok jadi mahal. Nggak semua konsumen rokok bisa beli rokok-rokok mahal. Kemudian produsen-produsen nakal ini masuk dengan harga murah. Dia pengen ini nih rokok murah nih, yang penting ngebul. Nah, konsumen juga kan beberapa ada yang tertarik tuh. Kayak misal petani atau nelayan itu kan pasar paling bagus biasanya buat rokok-rokok murah. Nah, dia masuknya ke situ karena rokok mahal awalnya. Oke, karena faktor utamanya. Karena motif ekonomi ya. Karena rokok mahal, ya karena ada pita cukainya itu ya Pak ya, yang menyebabkan mahal, sehingga ini dimanfaatkan oleh mereka, menyasar pada orang-orang yang mungkin kemampuan ekonominya tidak cukup bagus gitu ya Pak ya. Kita akan lanjutkan nanti mitra RKS ya, jangan kemana-mana, kita masih ada sesi selanjutnya bersama Bea Cukai Tegal.